Nah, jadi dari keterangan-keterangan tadi jemaah kita bisa mengenal nih sebenarnya. Kita bisa mengenal seperti apa ciri waliullah. Nah, kemudian satu ciri nih, ciri fisik ya. Bismillah. Ciri fisiknya ini duduk di antara dua tidur punten juga. Kieu. Jadi ngajarnya teh gini, ngadapang. Enggak pakai meja ya. Di majelis atau di balai dia begini. Duduk di antara dua tidur. Nah, itu dia pertahankan. Artinya dia tidak akan pernah membangun majelis yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, kursi yang mewah-mewah, enggak akan. Gitu. Jadi kalau dia ngajar ya udah gitu aja. Gitu. Ya. Supaya apa? Supaya dia merendahkan diri ketika ngajar ya dia rendah dirinya. Jangan dia ngajar di atas kursi yang tinggi, jamaahnya di bawah, muridnya di bawah, asal lebih tinggi dari santri. Enggak jemaah. Ya. Gitu. Jadi enggak boleh seorang guru merasa tinggi dari santrinya gitu. Ya. Yang ketiga, ciri seorang sufi tarekat yang waliullah itu waka kasrotil auradi kasaumi sholat gitu. Dan ada juga orang-orang ahli tarekat itu yang dia itu memperbanyak ya kasrotil aurat, memperbanyak wirid-wirid, kemudian juga kasaumi sholat, kemudian memperbanyak puasa dan sholat sunnah. Gitu. Ya, jadi itu seorang waliullah itu wiridnya banyak, puasa sunnahnya banyak, sholat sunnahnya banyak gitu. Ya. Jadi nggak sempet ke mall, enggak. Ya. Gitu. Karena dia akan lebih fokus dari perkara wirid. Masa bawa-bawa tasbih ke mall kan tuh pantas. Ya, gitu. Jadi akan lebih banyak dia di tempat-tempat yang yang nyaman lah gitu ya dalam ibadah. Kemudian yang keempat, cirinya seorang sufi atau ahli tarekat yang waliullah itu ya derajatnya sudah waliullah wa khidmatin linasi, dan sebagai mereka itu ya, dan mereka itu kebanyakan mereka itu berkhidmat kepada kepentingan manusia dan umat gitu ya. Jadi bukan malah mintain duit dari umat, enggak. Ya. Justru dia itu berkhidmat kepada umat, kepada manusia gitu ya. Gitu. Jadi dia memberi, bukan meminta. Memberi. Nah, itu jiwanya waliullah itu seperti itu. Orang ahli tarekat yang benar, ya. Bukan meminta, bukan. Jadi kalau ada orang tarekat apapun kalau udah minta duit, terima duit dari urusan agama udah pasti bukan itu. Kemudian yang kelima, cirinya itu wahamlil hatab gitu. Dan ada yang mencari kayu bakar. Litasoddaqo bimuhasilim mutamawala gitu. Untuk disedekahkan kepada sesama. Ya. Jadi orang waliullah itu bukan berarti dia enggak kasab. Justru dia harus kasab. Supaya apa? Supaya bisa sedekah. Karena tadi tidak minta-minta. Gitu. Ya. Gitu. Jadi memang dia harus kasab, dia harus usaha, harus punya pom bensin banyak. Hah? Ya. Harus. Punten Pak Kiai. Gitu, harus jadi pengusaha sukses. Harus gitu, harus jadi sukseslah pengusaha supaya bisa menegakkan agama. Ya. Gitu. Jadi jangan dibalik gitu. Jangan dibalik. Wali kok ngedeketin pengusaha, salah. Wali ngedeketin pejabat, salah gitu, ya. Gitu. Itu ya untuk kepentingan agama gitu. Kemudian al-waliyu hayu kasayfi fil gomdi. Nah, yang dimaksud al-waliyu hayu kasayfi fil gomdi
ini wali itu hidupnya itu seperti pedang di dalam sarung. Artinya dia berbahaya. Pedang itu kan berbahaya. Bisa membunuh, bisa mencelakakan, bisa motong ya segala macam. Bahayalah alat perang pedang itu. Tapi seperti di dalam sarung. Jadi keilmuannya yang dia sembunyikan jemaah. Kebahayaan dirinya, ketajaman dirinya itu yang dia sembunyikan, bukan ibadahnya. Ibadahnya justru harus ditemongkeun, harus diperlihatkan untuk dakwah. Gitu. Kesaktiannya itu justru yang dia harus sembunyikan. Tuh ujuk-ujuk mamer di TV mukul-mukul bedog gitu ya. Segala macam itu. Itu mah lawannya pesulap merah. Gitu, ya. Gitu jemaah. Jadi sarungnya yaitu syariat dan muamalah gitu. Jadi sarung dirinya itu adalah syariat dan muamalah gitu, ya. Karena gini jemaah sekalian, para ahli tarekat, ahli sufi ya yang paham benar-benar itu hakikat tanpa syariat itu batal. Jadi syariat tanpa hakikat itu kosong.